Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Amanda Rizky dengan NIM 17156230004, mahasiswi program studi S1 Pendidikan Akuntansi angkatan 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil laporan praktik kerja lapangan yang telah dilaksanakan di PT Taspen Persero, Kantor Cabang Bekasi pada Divisi Layanan dan Manfaat. Selanjutnya masuk ke dalam latar belakang, yang dimana untuk dalam era digital yang terus berkembang, teknologi telah memberikan kemudahan yang signifikan dalam berbagai aktivitas. Digitalisasi tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi institusi layanan publik dan lembaga pemerintah. Melalui pendidikan, manusia dapat menemukan hal-hal baru untuk menghadapi tantangan yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. Persaingan kerja yang semakin ketat menuntut mahasiswa untuk memiliki kesiapan yang lebih matang agar mampu menghadapi dinamika dan juga tantangan pada dunia kerja. Mahasiswa perlu dibekali dengan kemampuan yang mampu menghubungkan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan dengan praktik yang diterapkan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, proses pendidikan di perguruan tinggi harus mampu menciptakan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi, keterampilan, serta sikap profesional yang dapat mendukung kesiapan mereka dalam memasuki dunia kerja. Praktik kerja lapangan tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan kurikulum akademik, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas lulusan agar lebih siap menghadapi perkembangan dan tuntutan dunia kerja di era digital. Melalui praktik kerja lapangan atau PKL di PT Taspen, praktikan dapat memperoleh pengalaman kerja secara langsung, memahami proses administrasi dan pelayanan publik, serta mengembangkan keterampilan profesional, komunikasi, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya. Selanjutnya, di sini ada tujuan untuk pelaksanaan PKL, yaitu diantaranya mempraktikkan penggunaan aplikasi andal beta spend untuk melakukan enrollment dan autentikasi peserta pensiun, mempraktikkan proses pelayanan peserta serta penanganan kendala administrasi dan autentikasi, mempraktikkan prosedur penerimaan, pemeriksaan, dan verifikasi berkas pengajuan peserta, mempraktikkan proses pelayanan digital melalui Taspen One Horse Online Service atau TOS, mempraktikkan proses pengelolaan administrasi, penginputan data, dan pengarsipan dokumen perusahaan, mempraktikkan proses pencetakan dokumen administrasi peserta seperti lembar perhitungan hak atau LPH, surat pajak tahunan atau SPT, dan surat pensiun terusan. Mempraktikkan kemampuan komunikasi dan pelayanan informasi kepada peserta maupun pensiunan. Selanjutnya masuk ke dalam profil perusahaan yang dimana di sini uh, mengenai sejarah perusahaan PT Taspen Persero itu sendiri, yaitu pembentukan PT Taspen atau Persero berawal dari Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri tahun 1960 yang menetapkan pentingnya jaminan sosial bagi aparatur negara di masa Purna Bakti. Perusahaan ini kemudian resmi berdiri pada tanggal 17 April 1963 dan mengalami transformasi status hukum dari perusahaan umum atau Perum pada tahun 1970 menjadi perseroan terbatas atau Persero pada tahun 1982. Kantor cabang Bekasi resmi menjadi kantor cabang pada bulan September tahun 2013. Untuk PT Taspen Kantor Cabang Bekasi sendiri awalnya mengontrak di sebuah ruko yang terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 137. Pada tahun 2014, PT Taspen Persero Kantor Cabang Bekasi ini sudah memiliki gedung sendiri yang dimana sehingga berpindah ke Jalan Kemakmuran nomor 39, Margajaya Bekasi Selatan. Kemudian, Taspen sendiri juga sebagai penyelenggaraan jaminan sosial, aparatur sipil negara atau ASN, dan pejabat negara menjalankan 4 program utama, yaitu yang pertama ada tabungan hari tua atau THT. Program ini merupakan program asuransi yang terdiri dari asuransi dwi guna yang dikaitkan dengan usia pensiun, ditambah dengan asuransi kematian.
Untuk program selanjutnya itu program pensiun yang dimana merupakan penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Untuk program selanjutnya yaitu program jaminan kecelakaan kerja atau JKK, merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Selanjutnya, pada program jaminan kematian atau JKM, ini merupakan pelindungan atas risiko kematian yang bukan akibat kecelakaan kerja, berupa santunan kematian. Selanjutnya, masuk ke dalam visi dan misi perusahaan PT Taspen Persero Kantor Cabang Bekasi. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan asuransi sosial dan dana pensiun yang unggul, terpercaya, dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan peserta untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia. Untuk misinya itu ada dua. Yang pertama, memastikan terwujudnya layanan terbaik dan investasi yang andal, serta kepemimpinan inovasi bisnis. Yang kedua, transformasi digital dengan didukung oleh sumber daya manusia yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, di sini ada pelaksanaan PKL atau magang. Untuk pelaksanaannya, selama periode praktik kerja lapangan, praktikan memperoleh pengalaman kerja secara langsung dalam mendukung kegiatan operasional pada bidang layanan dan manfaat, serta memahami penerapan prosedur dan sistem kerja yang digunakan dalam memberikan layanan kepada peserta di PT Taspen Persero. Untuk periode pelaksanaan magang atau PKL itu sendiri dimulai pada tanggal 5 Januari tahun 2026 sampai dengan tanggal 8 Mei tahun 2026. Untuk jam kerjanya dimulai dengan hari Senin sampai dengan hari Kamis, dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore 17.00 waktu Indonesia Barat. Untuk hari Jumat sendiri itu masuk lebih awal dengan pukul setengah 8 07.30 sampai dengan setengah 5 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan di sini ada berikut beberapa pekerjaan yang praktikan laksanakan. Baik, selanjutnya untuk pekerjaan pertama ini yang dilakukan praktikan adalah melakukan enrollment atau pendaftaran pada aplikasi Andal Beta Spen. Praktikan membantu peserta yang baru memasuki masa pensiun pertama maupun peserta yang melakukan perpindahan alih gaji untuk melakukan proses enrollment pada aplikasi Andal Beta Spen. Proses enrollment dilakukan terlebih dahulu karena pada sistem aplikasi terdapat ketentuan bahwa peserta harus sudah terdaftar sebelum dapat melakukan autentikasi. Oleh karena itu, praktikan membantu peserta dalam proses pendaftaran data agar peserta dan pensiunan ini dapat lebih mudah untuk mengakses aplikasi serta melakukan autentikasi secara manual pada periode berikutnya. Jadi, untuk langkah-langkahnya yaitu biasanya praktikan mengeceknya dulu di handphone peserta atau pensiunan, apakah sudah ada aplikasinya atau belum. Kalau misalkan belum, praktikan untuk mendownloadnya terlebih dahulu di Play Store. Jika sudah, dibuka aplikasinya, lalu praktikan klik daftar. Jika sudah, praktikan foto scan KTP aslinya. Kemudian, praktikkan mengisi data peserta untuk disesuaikan apakah sudah eh, sesuai dengan yang di KTP, seperti alamatnya, tanggal lahirnya, juga nomor notasnya atau nomor induk pegawainya. Selanjutnya, jika sudah, klik ya saya yakin, kemudian melakukan selfie wajah, perekaman wajah. Ini untuk ketentuan selfie-nya ini tidak boleh memakai masker, kacamata, atau topi, dan harus di tempat yang terang atau cukup cahaya. Selanjutnya, ini biasanya praktikan eh, meminta bantuan kepada peserta pensiunnya untuk membantu menyebutkan nomor handphonenya yang aktif. Dan ini harus dipastikan bahwa nomor tersebut sudah memiliki pulsa.
karena eh, nanti akan mendapatkan kode OTP. Selanjutnya ini dimasukkan kode OTP-nya. Nah, ini harus sudah memiliki pulsa dan nanti akan muncul di SMS biasa. Selanjutnya kalau misalkan sudah muncul dimasukkan. Kemudian pembuatan kata sandi dan juga PIN. Untuk kata sandi ini biasanya praktikkan bertanya dulu kepada peserta atau pensiunannya apakah mau dibuatkan atau mau buat sendiri. Kalau misalkan dibuatkan, biasanya praktikkan itu buatkan untuk kata sandinya itu minimal 8 karakter, kombinasi huruf sama angka, eh, dan biasanya praktikkan mencontohkannya itu eh, menulisnya nama pesertanya dan tahun kelahirannya. Kalau misalkan dan ada harus huruf kapital satu. Kemudian untuk PIN-nya itu 6 digit, 6 angka. Itu biasanya praktikkan tulisnya angka 1 sampai dengan 6 agar mudah diingat. Selanjutnya, mencentang kebijakan persyaratan andal beta spend. Kemudian, kalau misalkan sudah berhasil, itu akan ada keterangan registrasi berhasil dilakukan. Itu tandanya sudah berhasil daftar. Selanjutnya, melakukan autentikasi. Jadi sebelum autentikasi ini didaftarkan dulu terlebih dahulu. Kemudian, kalau misalkan sudah ada aplikasinya, dibuka aplikasinya, tampilan menunya akan seperti ini. Kemudian, klik autentikasi pada ikon gambar orang. Kemudian, praktikkan masukkan nomor notas atau nomor taspen. Kalau misalkan nomor notas ini, kalau misalkan untuk absen, itu harus memasukkan nomor taspen, nomor NIP yang lama, bukan NIP yang baru. Kemudian, untuk melakukan selfie wajah, ini tidak boleh pakai eh, kacamata sama masker ataupun topi. Kemudian harus di tempat yang terang atau cukup cahaya. Lalu menunggu, kalau misalkan ada tanda centang warna hijau, itu tandanya sudah berhasil. Dan biasanya jika verifikasi wajahnya sudah sukses, itu proses autentikasi itu sudah selesai dan manfaat pensiun akan diproses. Nah, biasanya ketika sudah berhasil untuk diautentikasi itu otomatis gajinya akan langsung masuk ke rekening. Jadi biasanya bisa langsung dicek di eh, rekening ATM bapak atau ibunya tersebut. Kemudian untuk autentikasinya ini wajib dilakukan setiap awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 10. Khawatir kalau misalkan lewat dari tanggal 10 itu gajinya akan ke stop dan harus melakukan persyaratan kembali. Kemudian, praktikkan melakukan penanganan kendala saat autentikasi. Jadi, biasanya untuk penanganan kendala ini, saat autentikasi tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada saja beberapa kendala yang sering terjadi. Di antaranya itu, ada pencocokan wajah belum berhasil, yang di mana kendala seperti ini terjadi pada peserta yang mengalami pengalihan pembayaran gaji pensiun seperti pensiun janda akibat peserta sebelumnya meninggal dunia. Jadi, eh, takutnya saat di pencocokan wajah belum berhasil, jika belum didaftarkan, kalau misalkan langsung diautentikasi, itu biasanya masih nama sebelumnya. Jadi, belum eh, terganti. Jadi, makanya itu harus didaftarkan terlebih dahulu. Jadi, untuk selanjutnya ada verifikasi admin. Ini biasanya terjadi saat pendaftaran. Saat pendaftaran juga biasanya tidak selalu berhasil. Ada eh, terkadang muncul kendala itu ada keterangan harus menunggu verifikasi admin. Nah, ini biasanya praktikan meminta bantuan kepada pegawai Taspen, kepada bagian keuangan untuk dibantu di-approve. Jadi ini untuk langkahnya itu biasanya praktikan memasukkan nomor KTP sesuai dengan yang NIK dan sesuai di KTP, kemudian diklik Dukcapil. Kalau misalkan sudah berhasil, itu akan muncul NIK-nya valid. Itu tandanya sudah berhasil dipancing atau sudah dimasukkan NIK yang telah sesuai di KTP.
Biasanya setelah dicek itu perbedaan NIK, jadi harus diganti ke NIK yang sesuai dengan KTP tersebut. Kemudian kalau misalkan sudah, ini biasanya untuk prosesnya seharian, eh, tapi biasanya harus ini wajib untuk ditinggal dulu, jadi bisa dilakukan di rumah, nanti akan dihubungkan melalui WhatsApp. Jadi biasanya praktikan meminta nomor notasnya, nama, NIK, lalu nomor handphone. Jadi biasanya praktikan tulis di sticky notes. Kemudian dalam proses autentikasi Anda gagal. Kalau misalkan autentikasi gagal ini biasanya terjadi pada pensiun yang baru, pengajuan klaim pensiun pertama atau SP4A, dan tabungan hari tua. Nah, kondisi tersebut ini terjadi ketika peserta ini memiliki terhitung mulai tanggal atau TMT-nya pensiunnya itu misalnya per 1 April. Namun pengajuan klaim itu sudah dilakukan sejak bulan Maret dan jadwal rencana pembayarannya tercatat dilakukan di atas tanggal 10. Akibatnya pembayaran gajinya pensiun bulan Mei dilakukan secara susulan, yaitu sekitar tanggal 15 ke atas. Oleh karena itu, proses autentikasinya itu juga bisa baru dapat dilakukan pada tanggal 15 ke atas. Namun pada kondisi tersebut hanya terjadi pada bulan pertama pembayaran aja. Jadi untuk bulan selanjutnya itu proses autentikasinya itu normal. Tanggal 1 sampai tanggal 10 lagi. Jadi biasanya nih praktikan eh, mengecekkan dulu terlebih dahulu eh, rencana pembayarannya itu kapan. Selanjutnya, praktikan melakukan memeriksa berkas pengajuan peserta dan menginput berkas ke agenda. Praktikan itu menerima berkas pengajuan dari peserta maupun bank mitra bayar, kemudian memeriksa kelengkapan dokumen serta memisahkan berkas sesuai jenis klaim yang diajukan. Jadi biasanya praktikan mendapatkan berkas ini dari asisten manajer yang dimana itu ada yang dari bank mitra bayar. Lalu jika sudah diberikan berkas, praktikan menerimanya dan praktikan mulai untuk membagikan sesuai jenis klaimnya. Jadi dipisah-pisahkan agar mudah, agar tidak tercampur juga ya. Selanjutnya, untuk kemudian proses pencatatan dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan memasukkan beberapa informasi penting seperti nomor taspen, nama pemohon, nama peserta, jenis klaim, mitra bayar, dan status pengajuannya ini. Jadi setelah dibagikan sesuai jenis klaimnya, itu dibagikan kepada petugas yang akan eh, mengerjakannya. Jadi membagikan eh, staff atau karyawan pegawainya itu sama rata di bagian pelayanan. Selanjutnya, kalau misalkan sudah, itu dimasukkan di Microsoft Excel sesuai dengan pembagiannya, nama-namanya. Eh, Selanjutnya, dimasukkan nomor taspennya, terus nama pemohonnya. Ini biasanya dilihat dari eh, nomor tiketnya. Itu biasanya ada keterangan eh, notasnya, nama pemohon, nama peserta. Kemudian jenis klaimnya juga, terus mitra bayarnya itu lihat di eh, buku tabungannya dan status pengajuannya apa. Selanjutnya, praktikan melakukan pemindaian atau scanning berkas dan eh, Taspen One Heart Online Service atau TOS pengajuan klaim. Praktikan ini melakukan scan berkas pengajuan peserta khususnya untuk pengajuan yang wajib di-scan seperti pensiun pertama atau SP4A, tabungan hari tua, serta pengajuan non-klaim seperti usul SK, pendaftaran anak atau istri atau suami, dan mutasi kantor bayar. Jadi setelah melakukan eh, menerima pemberkasan tersebut, biasanya praktikan melakukan tos. Jadi sebelum tos ini harus di-scan dulu dan harus dilihat dulu pengajuannya itu apa. Kalau misalkan pengajuannya itu pensiun pertama SP4A sama THT atau lengkap dan atau terpisah, itu harus wajib untuk di eh, scan. Dan pengajuan non-klaim seperti usul SK, pendaftaran anak, mutasi kantor,
bayar itu pengajuan non klaim itu harus di-scan. Selanjutnya, kalau misalkan sudah di-scan, praktikan melakukan TOS, pemberkasan pengajuan klaim maupun non-klaim yang telah diajukan oleh peserta. Praktikan melengkapi data sesuai yang dilampirkan dan mengupload berkas. Pengerjaan layanan TOS ditargetkan selesai dalam waktu kurang lebih 30 menit. Jadi untuk pengerjaan eh, seperti memasukkan berkasnya, upload berkasnya, mengisi data-data itu eh, dalam waktu kurang lebih 30 menit. Selanjutnya ini ada langkah-langkah untuk pengerjaan TOS sendiri. Sebenarnya ada dua. Kalau misalkan yang ini untuk yang TOS cabang dan ada lagi untuk TOS pusatnya. Kalau misalkan TOS pusat itu seluruh cabang. Kalau misalkan TOS cabang hanya cabang Bekasi aja. Dan ini untuk langkah-langkahnya di mana ini untuk tampilan pilihan sesuai jenis pengajuan klaimnya. Jika sudah dimasukkan nomor taspen atau nomor induk pegawai, kemudian praktikan melengkapi data pemohon. Ini biasanya dilihat di formulir pembayaran atau FPP. Selanjutnya itu melengkapi data yang mengalami kejadian ini juga dilihat dari FPP. Kemudian mengupload persyaratan dokumen yang sudah di-scan itu eh, di biasanya harus diperkecil juga untuk ukuran filenya agar bisa dimasukkan. Kemudian kirim, menunggu nomor tiket. Nah, ini kalau misalkan udah muncul nomor tiketnya, itu praktikan mencetak dua lembar. Jadi satunya untuk satunya ini untuk eh, pesertanya, satunya lagi untuk taspen. Jadi biasanya untuk pengajuan klaim ini, untuk pengajuannya itu prosesnya selama 2 sampai 10 hari kerja. Dan kalau misalkan seperti usul SK, pendaftaran anak atau yang lainnya, itu harus biasanya atau biasanya itu harus prosesnya itu menunggu sampai 1 sampai 2 bulan karena harus dikirim dulu ke BKN. Selanjutnya, praktikan melakukan mencetak LPH, SPT, surat terusan. Nah, lembar perhitungan hak LPH. Biasanya praktikan itu melihat rincian nominal hak yang diterima, tanggal rencana pembayarannya kapan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengajuan klaim peserta. Biasanya saat melakukan eh, enrollment enrollment atau autentikasi peserta itu biasanya pesertanya dia menanyakan rincian nominal hak pengajuan yang diajukannya. Nah, biasanya praktikan cek dulu apakah sudah ada atau belum. Kalau misalkan sudah muncul LPH-nya, dan praktikan melihat rencana bayarnya kapan dan nominalnya berapa. Lalu disampaikan kepada pesertanya. Kemudian surat pajak tahunan ini sebagai keperluan peserta dan pensiunan dalam pelaporan pajak di kantor pajak. Jadi, praktikan ini membantu peserta yang meminta untuk dicetakkan SPT pajaknya karena untuk yang sebelumnya itu harus tidak tidak bisa untuk diakses atau di-download langsung oleh pesertanya, jadi harus dibantu oleh sementara harus dicetakkan langsung di Taspen. Jadi eh, dan ini hanya untuk pelaporan pajak di kantor pajak aja. Selanjutnya untuk surat pensiun terusan, pembayaran pensiun sementara atau pensiun terusan kepada ahli waris setelah pensiunan meninggal dunia. Jadi ini biasanya praktikan cetakan, lalu meminta di stempel, meminta tanda tangan ke asisten manajer. Kalau misalkan beliau lagi berhalangan atau tidak ada di kantor, praktikan meminta tanda tangan ke bagian keuangan. Lalu jika sudah diberikan kepada pesertanya, nah ini surat pensiun terusan ini untuk pembayaran gaji selama 4 bulan. Jadi memakai surat tersebut.
untuk pengambilan gajinya. Selanjutnya, praktikkan mengupdate data TOS pengajuan peserta. Update data TOS dilakukan apabila pada saat pengajuan klaim terdapat kekurangan berkas, kesalahan pengisian data, atau terdapat dokumen yang wajib diunggah namun belum dimasukkan ke dalam sistem. Biasanya karena eh, eh, biasanya praktikkan melakukan ini ketika ada eh, berkas yang belum diupload. Jadi biasanya ini bisa diedit, tapi ini harus di hari itu juga. Kalau misalkan besok takutnya tidak bisa diedit, keburu waktunya itu sudah habis. Jadi biasanya harus diedit di hari itu juga. Dan untuk caranya itu, praktikkan masukin notasnya, terus misalkan sudah muncul pengajuannya ini, diklik edit, lalu memasukkan upload berkas yang sudah sesuai, yang sudah di-scan, yang sudah di ukurannya sudah diperkecil, filenya, lalu diupdate permohonan. Selanjutnya, praktikan memberikan informasi kepada peserta dan pensiunan. Praktikan memberikan informasi kepada peserta atau pensiunan terkait proses dan perkembangan pengajuan yang mereka ajukan. Informasi tersebut disampaikan melalui pesan atau media komunikasi yang tersedia di kantor, termasuk membantu membalas pesan pada WhatsApp layanan PT Taspen Persero Kantor Cabang Bekasi. Jadi, praktikan melakukan eh, membalas pesan WhatsApp. Ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta atau pensiunan terkait dengan kendala atau keluhan yang dialami. Lalu praktikan biasanya menjawab sesuai dengan pengetahuan eh, praktikan. Jika ada satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang belum dipahami, biasanya praktikan itu menanyakan kepada eh, pegawai yang ada di Taspen itu untuk membantu untuk menjawabnya itu seperti apa. Selanjutnya, praktikan melakukan verifikasi dan otorisasi data peserta. Praktikan melakukan verifikasi data dan dokumen pengajuan peserta dengan memeriksa kesesuaian informasi pada sistem dan berkas fisik seperti nomor rekening, rencana pembayaran, dan hak peserta. Selanjutnya, praktikan melakukan proses otorisasi untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data sebelum pengajuan diproses lebih lanjut. Proses verifikasi dan otorisasi memiliki batas waktu pengerjaan yaitu selama 45 menit. Untuk langkah-langkahnya ini, praktikan masuk ke dalam website Tides, lalu eh, klik layanan, lalu penetapan klaim, kemudian ubah statusnya. Kalau misalkan verifikasi ini adalah eh, yang di bagian pelayanan, yang di depan, jadi biasanya kalau verifikasi ini oleh Bu Sita dan Pak Agus. Kalau misalkan otorisasi itu asisten manajer yaitu Pak Dika. Jadi memasukkan dua akun. Jadi misalkan kalau misalkan verifikasi jika diminta oleh Bu Sita maka buka akun Bu Sita. Untuk verifikasinya, untuk yang otorisasinya itu buka punyanya asisten manajer. Jadi buka dua akun. Lalu praktikan klik aksi. Lalu di sini praktikan itu mengecek nomor rekening, rencana pembayaran, serta jumlah hak yang akan diterima pesertanya, apakah sudah sesuai dengan yang berkas yang dilampirkan. Jika sudah, eh, klik otorisasi. Selanjutnya, praktikan melakukan rekonsiliasi dosier dan mengarsipkan file di Elo Enterprise. Praktikan Praktikan ini mengecek rekap rekonsiliasi dosir sebelum melakukan ELO, kemudian mengompresi dokumen hasil scan atau seperti berkas pensiun menjadi ukuran yang jauh lebih kecil tanpa mengurangi kualitas atau keterbacaan teks. Data yang telah diorpalis kemudian ditransfer ke dalam aplikasi ELO dan menginput data yang tertera pada file seperti notas atau nomor taspen, kode jenis pensiun, nomor voucher, tanggal posting, yaitu tanggal sesuai rencana pembayarannya.
Selanjutnya, praktikkan melakukan pencarian dokumen di ruangan dosir. Setiap dosir yang memiliki nomor atau kode identifikasi khusus yang digunakan untuk mempermudah proses pencarian, penyimpanan, serta pengelolaan data peserta secara lebih teratur dan sistematis. Praktikkan mencari dokumen peserta ketika dibutuhkan oleh para pegawai saat pelayanan berlangsung, seperti surat keputusan SK dan surat keterangan henti pembayaran atau SKPP yang tersimpan di ruangan dosen atau berkas-berkas lainnya. Selanjutnya adalah menganalisis pekerjaan. Jadi kegiatan perekaman wajah pada aplikasi Andal Beta Span dan penanganan kendala autentikasi peserta itu menunjukkan penerapan digitalisasi layanan publik yang sejalan dengan konsep e-government. Menurut Richardus Eko Indrajit, e-government ini merupakan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Widyani tahun 2022, melalui aplikasi Amdal Beta Span, proses autentikasi peserta pensiun dapat dilakukan secara digital dengan memanfaatkan sistem biometrik yang mendukung keamanan dan akurasi data. Kemudian kegiatan ini juga sesuai dengan teori sistem informasi manajemen atau SIM yang dikemukakan oleh Laudon, yaitu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung operasional organisasi secara efektif. Menurut Suraya tahun 2024, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa rendahnya literasi digital sebagian peserta pensiun sehingga diperlukan pendampingan yang efektif. Hal ini juga sejalan dengan teori komunikasi interpersonal Joseph A. De Vito yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif dibangun melalui keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Menurut Nur Hasanah et al. Tahun 2025. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi layanan digital di PT Tasmin Persero tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan petugas dalam memberikan pendampingan dan membangun komunikasi yang baik dengan peserta, sehingga layanannya pun dapat berjalan secara optimal dan memberikan kemudahan bagi penerima manfaat pensiun. Selanjutnya di sini ada beberapa kendala. Yang untuk kendala pertama yaitu kurangnya pengalaman dalam pelayanan peserta, yang dimana untuk mengatasi hal tersebut, praktikan aktif beradaptasi dengan lingkungan kerja, mempelajari etika pelayanan, serta meningkatkan komunikasi dengan peserta. Kemudian untuk kendala yang kedua, kegangguan sistem andal by taspen pada awal bulan. Biasanya untuk kendala ini terjadi seringkali ketika pada awal bulan tanggal 1. Itu biasanya eh, karena banyak yang akses untuk aplikasi tersebut, jadi terkendala kepada jaringan dan servernya. Jadi biasanya ini menimbulkan eh, antrian yang panjang dan eh, pesertanya harus eh, menunggu untuk diberikan pelayanan. Jadi biasanya untuk menghadapi kendala tersebut, praktikkan menjaga kelancaran pelayanan melalui penyampaian informasi yang jelas kepada peserta serta pengelolaan antrian selama proses pelayanan yang berlangsung. Lalu untuk yang ketiga itu kendalanya penataan arsip yang kurang rapi dan belum sistematis. Untuk menghadapi solusi untuk solusinya itu yaitu biasanya praktikkan mempelajari sistem penyimpanan dokumen, memahami urutan nomor dosir, serta meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan arsip. Upaya tersebut membantu menciptakan penyimpanan dokumen yang lebih rapi, teratur, dan memudahkan proses pencarian arsip. Selanjutnya, untuk pengembangan, untuk perusahaan atau lembaga diperlukan kerjasama yang berkelanjutan dan konstruktif antara universitas atau fakultas dengan instansi tempat PKL untuk mendukung kelancaran program
serta membuka peluang bagi mahasiswa di masa depan. Diharapkan juga mengupgrade fasilitas dalam kantor yang berguna untuk keperluan operasional kantor. Selanjutnya, untuk pengembangan untuk program studi itu disarankan untuk memberikan pembekalan PKL yang lebih mendalam sebelum mahasiswa diterjunkan ke dunia kerja, dapat memperkuat kerjasama dengan instansi maupun perusahaan mitra agar mahasiswa memperoleh pengalaman kerja yang lebih sesuai dengan kompetensi bidang studinya. Program studi juga disarankan untuk melakukan monitoring dan evaluasi PKL secara berkala agar perkembangan mahasiswa selama praktik kerja dapat diketahui dengan baik. Selanjutnya, eh, yaitu kesimpulan yang dimana untuk tahap akhirnya ini dapat disimpulkan bahwa praktik kerja lapangan merupakan program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja serta menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam lingkungan kerja secara langsung. Praktikan melaksanakan PKL di PT Taspen Persero Kantor Cabang Bekasi pada bidang layanan dan manfaat selama 4 bulan 3 hari terhitung sejak tanggal 5 Januari tahun 2026 hingga 8 Mei tahun 2026. Selama pelaksanaan PKL, praktikan memperoleh banyak pengalaman, pengetahuan, dan wawasan baru khususnya dalam bidang pelayanan dan administrasi. Selain meningkatkan kemampuan kerja, kegiatan PKL juga membantu praktikan menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, mampu beradaptasi, serta memahami etika dan budaya kerja profesional. Meskipun masih terdapat kekurangan selama pelaksanaan PKL, praktikan tetap berusaha memberikan hasil dan kontribusi terbaik dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Berikut adalah dokumentasi. Di sini ada beberapa dokumentasi oleh para mentor dan staf pelaksana layanan. Lalu eh, dengan ini ada foto pada upacara selesai upacara HUT Taspen yang ke-63 pada tanggal 17 April. Lalu olahraga bersama dengan karyawan juga bersama dengan anak PKL lainnya. Lalu bermain tenis. Juga ini merayakan hari ulang tahun eh, pegawai Taspen. Baik, mungkin cukup di sini. Mungkin cukup sekian untuk eh, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.